Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, pasukan pertahanan Israel menyerang sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga merupakan tempat militan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menunjukkan rekaman video saat menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga merupakan tempat militan Hizbullah. Israel menyebut telah menghancurkan 200 infrastruktur, menangkap pasukan dan menyita sejumlah senjata milik Hizbullah. Israel menegaskan akan merebut sebagian wilayah Lebanon Selatan untuk membangun basis militer melawan militan Hizbullah. Amerika Serikat juga merilis rekaman yang menunjukkan pemboman udara terhadap sejumlah target militer Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komandan atau maksud kami Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengatakan mereka telah melakukan 10.000 serangan terhadap target milik Iran. Sementara itu, serangan udara Israel menghancurkan bangunan sipil di Teheran dan juga di Urmia. Tim SAR Bulan Sabit Merah Iran merilis proses evakuasi korban yang terluka pasca serangan. Korban terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Usai ditemukan tim SAR, korban dievakuasi dengan menggunakan tandu. Dengan penuh kehati-hatian, korban diturunkan dari lantai atas bangunan untuk proses evakuasi. Pakar Strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menilai tidak masuk akal jika invasi pasukan Amerika Serikat hanya mengerahkan 10.000 pasukan. Untuk disebut invasi itu diperlukan minimal 100.000 pasukan. Untuk disebut invasi itu memerlukan minimal 100.000 atau lebih. Kalau jumlahnya hanya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sampai 10.000, tidak bisa bilang invasi. Apalagi sebagian besar itu bukan pasukan khusus ya, yang pasukan khusus mungkin marin ya. Tapi kalau pasukan dari 82nd Division itu adalah pasukan memang pasukan pendarat namanya lintas udara. Jadi dia adalah pasukan yang diterjunkan di garis belakang untuk mengamankan tumpuan, setelah itu nanti pasukan besar masuk. Jadi kalau cuma ada tumpuan saja nggak cukup, tidak ada pernah 82nd Division itu bertempur. Mereka diterjunkan pada saat The Longest Day tahun 1943 di Eropa itu untuk menjadi tumpuan bagi pasukan lainnya untuk masuk. Jadi kalau tidak ada peningkatan jumlah pasukan ratusan ribu dengan tank yang ribuan tank, kemudian ribuan artileri, nggak ada invasi, itu sama sekali bukan invasi. Okay. Itu namanya petualangan militer untuk orang yang nggak ngerti mengenai militer, karena sesungguhnya para jenderal-jenderal Amerika mengatakan ini no way, ini tidak ada military option. Military option itu hanya bisa tetapi tidak akan kemana-mana, dan air power oke, dipakai, tapi sudah itu di end-nya tidak bisa ditentukan. Dari kami dulu waktu sekolah di sana juga tidak pernah ketemu end state-nya tuh akan Iran takluk itu tidak ada. Dan sampai sekarang pun kelihatannya masih tidak ada, namun tetap dipaksakan karena mengikuti daripada kemauannya Mossad. Kalau bukan invasi, lantas ini apa? Apakah serangan darat terbatas menurut Anda, Pak Agung? Ini adalah perang informasi untuk memuaskan orang di Amerika. Donald Trump adalah seorang yang semua asistennya, pembantunya, menterinya itu kan orang-orang media semua itu. Atau orang menjadi host seperti
Anda ini, terus jadi tampil. Jadi semua itu dihitung nilai ratingnya. Jadi nilai rating, wah nampilkan ini gimana, rating naik nggak rating? Kelihatannya seperti itu menurut saya. Karena nggak masuk akal invasi dengan hanya jumlah 10.000, 20.000 itu nggak masuk akal. Jadi apapun yang kita bahas tidak ada nilai militernya yang akan masuk akal untuk bisa mendapatkan sesuatu pijakan sesuai dengan teori perang modern ya. Karena itu infanteri yang sangat ringan, yang nggak didukung sama artileri, lapis baja, itu nggak bisa apa-apa itu. Malaysia sukses melobi Iran agar kapal tankernya dapat melintasi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis 26 Maret 2026. Upaya diplomasi Malaysia di tengah ketegangan konflik di Timur Tengah telah membuahkan hasil. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis kemarin mengatakan pihaknya telah berbicara dengan para pemimpin Iran, Mesir, Turki, serta negara-negara regional lainnya. Dan kapal Malaysia kini diperbolehkan melintas melalui Selat Hormuz. Dalam pidatonya, Anwar berterima kasih kepada Presiden Iran karena mengizinkan kapal-kapal Malaysia untuk melewati Selat Hormuz. Pemerintah Malaysia akan mempertahankan subsidi harga minyak, tetapi mengambil langkah-langkah untuk melemahkan dampak gangguan pasokan, termasuk pengurangan alokasi bulanan bahan bakar bersubsidi. Saya ambil kesempatan juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka pulang. Tetapi tidak mudah kerana Iran berpandangan mereka tertipu berulang kali dan suka menerima langkah-langkah ke arah perdamaian tanpa suatu yang boleh mengikat perjanjian dan jaminan keselamatan bagi negara mereka. برای هرمز Sementara itu, Iran siap menerima permintaan untuk membuka akses Selat Hormuz bagi negara selain Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Iran mencontohkan Spanyol. Di media sosial X, Duta Besar Iran di Spanyol menulis, Iran menganggap Spanyol sebagai negara yang menghormati hukum internasional, sehingga menunjukkan keterbukaan terhadap setiap permintaan dari Madrid terkait Selat Hormuz. Sebelumnya, Spanyol telah menunjukkan sikap menentang serangan Amerika Serikat Israel di wilayah Iran. Soal naiknya harga bahan bakar minyak saat perang di dalam negeri Amerika Serikat, Gedung Putih mengklaim harga bahan bakar di Amerika Serikat akan kembali turun setelah operasi militer berakhir. Leavitt juga membandingkan kondisi sekarang dengan masa pemerintahan Presiden Biden. The temporary short-term fluctuation in gas prices, the president has said once these combat operations are over, this administration is going to continue to unleash American energy dominance. We're continuing to do that every day, and we're going to see prices at the pump go back down, just as we have over the past year because of this president. And don't think for 1 second if the Democrats had their way, gas prices would be as they were under the previous administration, the Biden administration, record highs. This president is keeping them as low as he can during this short-term combat operation, and they're going to go right back down when this is over. Sementara itu, Iran mengklaim telah menyerang kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Iran mengungkap klaim tersebut melalui rekaman video yang menunjukkan serangan rudal terhadap target dalam kegelapan. Tanggal, lokasi, dan lintasan rudal dalam rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Kantor berita negara Iran, IRNA, melaporkan rudal Iran yang menyerang USS Abraham Lincoln telah memaksa kapal itu mengubah posisi. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, memastikan Iran akan terus mengawasi kapal tersebut.
Sejumlah pejabat pemerintah Iran hingga orang dalam Presiden Iran menyebut negosiasi yang disemburkan Trump hanyalah upaya propaganda. Lalu siapa sebenarnya yang berbohong soal negosiasi? Berikut cuplikan dialog dengan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Koni Rahakudini. Sebut semua yang disampaikan Trump ini hanya propaganda. Kalau Anda cermati, apa sebenarnya maksud Trump terus menyampaikan soal negosiasi dengan Iran? Apa karena banyaknya tekanan yang mulai dirasakan oleh Trump? Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita mesti lihat dulu ya. Kita tuh sekarang dalam 4 minggu ini sebenarnya sedang menyaksikan bahwa konflik militer itu antar negara sekarang itu ternyata adalah perang perebutan kesadaran. Jadi bagaimana narasi itu menjadi senjata dan persepsi itu adalah bagaimana menjadi medan tempur baru. Nah, ini yang kita mesti pahami dalam perang ini sehingga kebenaran sendiri yang menjadi korban. Itu dulu yang kita mesti sadari. Jadi sekarang ini informasi itu adalah senjata strategis. Makanya balas-balasan aja mereka itu intinya adalah karena dalam situasi perang hari ini di dunia hari ini ketika kita melihat layar saja itu juga bisa saja menjadi bagian dari militer strategi gitu. Nah, menurut saya ini telah terjadi perang propaganda yang masing-masing kita bisa lihat ya. Dari Amerika dia ingin ini tuh adalah menjadi non kinetik tapi yang bisa hasilnya jadi panjang. Jadi bagai informasi, framing, psychology gitu loh. Tapi lepas dari itu juga kita mesti lihat bahwa sekarang statement Iran itu ada yang kita mesti perhatikan ya. Dia bilang dia itu mau sekarang duduk bareng kalau sama negara-negara yang mampu menggunakan istilahnya heavyweight negosiator. Artinya apa? Iran sebenarnya sedang menunggu kekuatan hard power baru nih. Siapa yang mampu secara geopolitik memberikan pengaruh agar kesepakatan ini nggak mudah dilanggar oleh Amerika Serikat. Makanya tadi kan dia bilang kan, ini cuma ngobrol aja belum ada apa-apa karena memang dia kayaknya masih menunggu kekuatan hard power gitu. Nah, kedua adalah pengaruh global, posisi kuat dalam diplomasi internasional. Jadi negara siapapun nggak bisa main offering, saya aja deh jadi mediator, nggak bisa. Karena dalam persepsi Iran, dia lagi tunggu nih, siapa nih pengaruh globalnya yang kuat gitu loh. Kemudian dia juga melihat negara yang mempromosikan diri untuk menjadi negosiator itu dia punya pengaruh global nggak? Punya posisi kuat nggak dalam diplomasi internasional? Yang ketiga, dia melihat negara tersebut punya kredibilitas nggak dan kepercayaan. Dan yang terakhir, apakah negara tersebut punya kemampuan enforcement, menjamin bahwa nanti Amerika akan menuruti perjanjian itu. Nah, kalau saya lihat meskipun Pakistan sudah terlibat, Turki terlibat, gitu kan, Indonesia pengen terlibat, kelihatannya menurut saya Rusia tuh, Iran tuh sedang menunggu Rusia atau Cina. Ini kalau menurut saya ya, karena kelihatannya dia ada lima elemen itu dengan kata-kata yang dia bilang bahwa saya ingin menggunakan istilah heavyweight. Heavyweight dalam hubungan internasional adalah negara yang dimaksud seperti heavyweight saat ini adalah yang bukan ukuran fisik, tapi dalam istilah geopolitik yang 5 item tadi saya sebutkan. Betul. Oh, oke.